NPM saya 01240827. Saya Chandra Sakina, NPM 0124082891. Saya Dulon Nabila, NPM 0124082701. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang Sentra Jamur Batang. Sentra Jamur Batang adalah perusahaan makanan yang didirikan oleh Nur Nabilatus Siddiqi, telah beroperasi pada tahun 2019, terletak di Desa Blego, Warengasem, Batang, Jawa Tengah. Awal mulanya beliau berpengalaman kerja di suatu perusahaan jamur, begitu pula dengan ibu dan bapaknya. Juga pernah bekerja di suatu perusahaan jamur lain. Mbak Dila memulai usahanya setelah beliau bekerja dari perusahaan jamur tersebut, sehingga pada tanggal 2019 merintis sentra jamur dengan mendirikan 2 unit rumah jamur atau kumbung untuk memproduksi jamur tersebut. Namun karena terletak pasar yang cukup jauh dari lokasi kumbung, para petani hanya bisa menjual jamur lebih banyak ke pengepul. Sejak kondisi itu membuat harga jual tidak sesuai dengan ongkos produksi dan sangat tergantung pada penawaran yang dapat menyebabkan usaha itu merugi. Usaha ini dipindahkan ke Desa Lebo sejak 2022 karena lokasi ini sangat dekat dengan pasar tradisional, dan sentra jamur ini telah memiliki 3 unit kumbung. Satu kumbung ini dapat menampung hingga 10.000 media tumbuhan yang dikelola oleh Mitra Dompet Duafa. Motivasi implementasi PAC pada sentra jamur Batang. Yang pertama, planning atau perencanaan, berfungsi untuk mengarah strategis perusahaan sentra jamur Batang untuk mencari peluang, memfokuskan kegiatan serta sumber daya yang lebih efektif, serta mengurangi risiko yang terjadi. 2. Organisasi atau pengorganisasian, berperan dalam pembentukan struktur yang efisien serta fokus pada tugas tertentu, pembagian tugas yang jelas dan koordinasi dengan sangat baik mulai dari produk hingga pemasaran. 3. Exploiting atau pelaksanaan, merupakan tahap memperbanyak jumlah rumah jamur, meningkatkan bibit unggul, meningkatkan frekuensi panen, serta melakukan perawatan yang optimal serta memotivasi karyawan untuk mencapai target sentra jamur Batang secara teratur. Analisis SWOT sentra jamur Batang. Strength. 1. Pasar lebih kuat karena dekat dengan pasar. 2. Permintaan pasar terhadap jamur segar maupun olahan cukup tinggi. 3. Menjadi sarana edukasi pada masyarakat. 4. Dibina oleh Dompet Duafa serta Paragon. 5. Selain jamur segar, juga menghasilkan produk olahan seperti keripik dan kaldu jamur. 6. Menerapkan pola budidaya berkelanjutan untuk memastikan panen rutin. 7. Mengelola limbah produksi jamur menjadi produk yang bernilai tinggi. 8. Inovasi produk olahan jamur dengan rasa dan kemasan yang menarik. Weakness. 1. Produktivitas rendah. 2. Jamur cenderung kering. 3. Kualitas jamur tidak tahan lama. 4. Bergantung terhadap kelembapan suhu. 5. Banyak petani jamur yang masih bergantung pada pengepul untuk menjual hasil panennya. 6. Simpanan yang berbarengan, maka harga jamur bisa turun drastis karena kelebihan pasokan. 7. Permintaan pasar yang fluktuatif terhadap jamur tiram. Opportunity. 1. Permintaan tinggi. 2. Jamur menjadi bahan utama berbagai hidangan, baik masakan tradisional maupun modern. 3. Jamur dapat tumbuh pada berbagai media seperti gergaji, jerami, atau limbah pertanian. 4. Budidaya jamur tidak memerlukan teknologi yang terlalu canggih, sehingga dapat dilakukan oleh petani skala kecil maupun besar. 5. Memanfaatkan platform e-commerce untuk memasarkan produk jamur secara online, baik ke pasar lokal maupun internasional. 6. Gunakan media sosial untuk mempromosikan produk, membangun brand, dan berinteraksi dengan konsumen. 7. Kembangkan wisata edukasi di sentra jamur seperti kunjungan ke kebun jamur, pelatihan budidaya, atau workshop pengolahan jamur. 8. Melakukan pembagian keuntungan secara adil kepada Dompet Duafa dan Paragon. 1. Fluktuasi suhu yang tidak menentu serta kelembapan yang rendah dapat menghambat pertumbuhan jamur serta meningkatkan resiko
2. Terjadinya persaingan harga dari petani jamu lain atau produk substitusi dapat menekan harga jual jamu batang. 3. Banyaknya para pesaing. 4. Paparan cahaya langsung dapat menghambat pembentukan tubuh buah serta mengubah warna. 5. Pemberian pupuk yang berlebihan atau tidak tepat dapat mengganggu pertumbuhan jamu. Di sini saya akan menjelaskan hasil anggapan dari kelompok ini. Analisisnya dari pertama SO atau dengan disebut kita strength opportunity, yaitu keunggulan kompetitif, letaknya strategis, produk beragam, dukungan lembaga, budidaya berkelanjutan. Lalu ada pola pertumbuhan permintaan pasar yang tinggi, potensi pasar online, pengembangan produk olahan, wisata edukasi, sentra jamu. Sentra jamu banyak memiliki kombinasi kuat antara kekuatan internal dan peluang eksternal dengan memanfaatkan potensi yang ada. Sentra jamu itu tumbuh menjadi usaha yang sukses dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas produk, selalu menjaga kualitas jamu agar tetap segar dan higienis. Diversifikasi produk, pengembangan produk olahan jamur dengan rasa kemasan yang menarik. Pemasaran digital, memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau konsumen lebih luas. Lalu dilanjutkan dengan weakness dan opportunity, analisis pasar, memahami tren pasar, referensi dari konsumen serta persaingan, kerjasama dengan pihak lain. Sentra jamur batang bekerjasama dengan dompet duafa dan paragon. Akses terbatas dengan adanya pertumbuhan pasar online serta minat konsumen terhadap produk. 4. Kurangnya pengetahuan petani, meningkatkan permintaan pasar terhadap produk olahan jamur. 5. Pengembangan produk olahan, mengolah jamur, produk bernilai tinggi seperti keripik jamur, tepung jamur, labu jamur memenuhi permintaan pasar yang ada. Dilanjutkan dengan strength dan traits. Ini ada pengembangan kesediaan bahan baku melimpah, meningkatkan variasi jamur dan terhadap perubahan iklim, kualitas produk yang tinggi. Sentra jamur dapat bersaing dengan produk impor. 3. Pengembangan kerjasama, menjalin resiko perusahaan lain, mengurangi resiko. 4. Pengembangan pemasaran, buat strategi pemasaran untuk menghadapi persaingan ketat. 5. Potensi ekonomi, budidaya jamur tiram dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat yang kurang mampu. 6. Inovasi produk, pengembangan produk olahan jamur dapat meningkatkan nilai tambah. Lalu weakness dan trait, 1. Memproduksi jamur alternatif selain jamur tiram yang lebih tahan musim atau disebut dengan fleksibel ya. 2. Mendiversifikasikan produk jamur. Ya udah aja. Selanjutnya untuk struktur organisasi sentra jamur batang itu ada direktur umum, ada manajer, itu dibagi menjadi 4, keperawatan, keproduksi, marketing dan sekretaris. Di bagian perawatan itu ada penyiraman, subbab panen, subbab penggorengan dan subbab pengemasan langsung dan pengemasan online. Ada sekretaris serta mitra edu wisata, itu ada 2, edukasi hewan sama edukasi anak. Selanjutnya untuk organisasi hierarki sentra jamur batang, top level manager itu ada paragon dan KP2. Mengawasi kegiatan operasional sentra jamur, manajer berdiri sebagai manajer bertanggung jawab untuk seluruh pengelolaan komunikasi internal maupun eksternal, mengatur pembagian kinerja karyawan, mengisi jadwal kerja operasional perusahaan. Kita itu wisata, itu edukasi anak. Lower manager bagian operasional seperti pembagian penyiraman, panen, pemasaran, pemasaran. Selanjutnya ada upgrading. 1. Motivasi anggota, memberikan pelatihan dan edukasi tentang teknik budidaya jamur yang efektif, mengadakan pertemuan rutin untuk membahas kemajuan dan tantangan yang akan dihadapi, menyediakan insentif bagi anggota yang mencapai target produksi. Kedua, ada koordinasi kegiatan. 1. Mengatur jadwal kerja dan pembagian tugas di antara anggota kelompok, mewajibkan komunikasi yang baik antara anggota, mengelola logistik dalam pengadaan bahan baku dan distribusi produk. 3. Pengelolaan sumber daya, pengoptimalan
mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti pupuk dan tenaga kerja, menerapkan praktik pertanian berkelanjutan untuk menjaga kualitas lingkungan, melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan sumber daya untuk meningkatkan produktivitas